Sepertinya untuk memilih cawapres jauh lebih sulit daripada untuk memilih capres itu sendiri. Sehingga PDI Perjuangan dan koalisinya mampu menangkan pemilu. Nah, kalau kira-kira bagaimana Pak Erik itu mungkinkah menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo? Benar. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah sejahtera. Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi akan membahas mengenai perkembangan politik khususnya di Indonesia. Apalagi mengingat pemilihan tahun 2024 itu semakin dekat dan perkembangan politik pun semakin memanas. Nah, tentunya saya tidak sendirian hari ini dan seperti biasa ditemani oleh Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, hari ini kita ada pembahasan mengenai Bapak Erick Thohir dan Bapak Ganjar yang dipertanyakan apakah mungkin bisa menjadi cawapres atau bisa berpasangan nanti dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Tapi sebelum itu, Mr. Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Banyak dugaan-dugaan maupun tebakan-tebakan orang siapa sih akan menjadi cawapresnya Pak Ganjar, siapa yang akan menjadi cawapresnya Pak Anies dan juga Pak Prabowo sendiri. Sepertinya untuk memilih cawapres jauh lebih sulit daripada untuk memilih capres itu sendiri. Karena margin daripada ketiga pasangan, artinya ketiga calon presiden ini, yaitu Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar itu tidak terlalu jauh. Nah, sehingga dari tim sukses daripada calon presiden ini mungkin sangat berhati-hati karena jangan salah pilih cawapresnya sehingga bisa menurunkan elektabilitas. Kalau dia benar-benar mengadakan survei di mana cawapres ini sangat penting dalam hal ini, maka dia harus berhati-hati. Di lain pihak, dari Pak Ganjar sendiri juga tidak mungkin secepat itu akan menunjuk cawapresnya. Karena seperti kita ketahui bahwa zaman 2019 yang lalu, bayangkan saja Pak Jokowi yang itu digusung oleh PDI Perjuangan, di mana Bu Mega sebagai kingmaker saat itu menentukan last minute siapa calon wapresnya. Ternyata Bapak Ma'ruf Amin yang dicalonkan dan memenangkan Pilpres 2019. Demikian juga sekarang ini, yakinlah dari PDI Perjuangan yang sangat qualified, sangat berpengalaman untuk menentukan bagaimana Pilpres ini bisa menang, juga oleh karena pemilihan cawapresnya yang betul-betul diperhitungkan sehingga PDI Perjuangan dan koalisinya mampu menangkan pemilu. Nah, kalau kira-kira bagaimana Pak Erik itu mungkinkah menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo? Benar. Kalau kita bercerita ke belakang, meneliti apa yang terjadi 3-4 bulan sebelumnya, di mana sesungguhnya dibentuknya koalisi Indonesia Bersatu yang dinamakan KIB itu, yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 kalau nggak salah. Nah, dibentuknya ini karena apa? Karena ada informasi yang sangat banyak yang memungkinkan Ganjar tidak akan dipilih, tidak dideklarasikan oleh Ibu Megawati, sehingga dibentuklah KIB ini. Di mana tujuannya apabila Ibu Megawati itu tidak mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai calon presiden,
maka KIB ini kemungkinan akan mengambil Pak Ganjar. Nah, dengan KIB ini kemudian PAN sendiri sudah menggambar-gambarkan bahwa dia akan menunjuk Ganjar Pranowo itu di KIB. Nah, waktu itu PDI Perjuangan gelisah juga karena rankingnya Ibu Puan yang digadang-gadang untuk jadi capres tidak naik-naik gitu loh. Nah, sehingga dikhawatirkan kalau Bu Puan nggak naik-naik, Ganjar menghilang. Nah, dikhawatirkan itu bisa krisis kepemimpinan, krisis pemimpin yang akan ditunjuk oleh PDI Perjuangan. Sangat sulit mencari kader-kader yang mampu untuk memenangkan pemilu. Sehingga pada saat Pak Ganjar turun ratingnya karena masalah-masalah persepak bolaan, kemudian Pak Jokowi juga ada kelihatannya seperti ada marah sedikit, turun. Ketika itulah Ibu Mega mempunyai inisiatif biar kader ini tidak hilang, biar mereka punya percaya diri bahwa dia dicalonkan untuk jadi capresnya PDI Perjuangan. Dideklarasikanlah Pak Ganjar di Batu Tulis Bogor untuk menjadi capresnya PDI Perjuangan. Itu loh. Nah, itu makanya ini sangat memungkinkan apabila Pak Ganjar nantinya bisa menunjuk Pak Erick Thohir apabila PAN sendiri merapat ke PDI. Karena Pak PAN selalu membawa Pak Erick Thohir. Kemana dia mau berlabuh, dia harus membawa Pak Erick Thohir. Ini sebagai calon cawapres yang mungkin menurut PAN itu sangat kuat. Jadi sebagai cawapres yang kemana-mana akan dibawa oleh Bapak Zul, Ketua PAN sendiri. Kita lihat ya, waktu Pak Zul diundang dan dengan pertemuan dengan PDI Perjuangan, di mana waktu itu ada Ibu Megawati, dan lucunya Pak Erick Thohir juga diundang waktu itu, di mana Pak Erick Thohir duduk berdampingan dengan Pak Ganjar. Nah, di situ saat Pak Zul berpidato, bahwa pidato itu sangat menggelitik banyak orang, di mana dia katakan kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah sejahtera. Nah, itu kan artinya Pak Ganjar sendiri mungkin sudah dipertemukan pada waktu itu, sehingga dia duduk berdampingan. Kemudian PAN sendiri sengaja berpidato di depan, sengaja menyodorkan Pak Erick dengan clue kata-kata yang seperti tadi dikatakan. Nah, ini artinya kalau nanti PAN mendukung PDI Perjuangan, jadi satu koalisi dengan P3, PDI Perjuangan dan PAN sendiri, dengan sendirinya kan nanti PAN akan mengusulkan Pak Erick Thohir sebagai cawapres. Nah, kemudian bagaimana dengan P3? Nah, P3 sendiri kan juga punya jagoan. Kemungkinan Pak Sandi Uno adalah jagoan dari P3. Nah, itulah yang nanti aja jadi polemik tersendiri nantinya. Siapa sih yang lebih hebat? Siapa yang memungkinkan untuk memenangkan Pilpres di 2024 ini apabila Pak Ganjar mau dengan Pak Erick Thohir atau akan dipasangkan dengan Sandi Uno. Nah, kalau misalnya dari segi elektabilitasnya sekarang Pak Erick Thohir hampir boleh katakan dengan Pak Sandi Uno sama. Tetapi kelebihannya Pak Erick Thohir ini, dia adalah sudah bergabung dengan Banser NU dan sangat dekat ke NU-annya. Nah, ini merupakan tanda-tanda kemungkinan juga Pak Erick Thohir bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Nah, kita lihat sekarang PDI sendiri selalu kan mencari kader-kader untuk cawapresnya adalah dari Nahdlatul Ulama. Ya, nah itu juga mungkin policy harus menyatukan antara nasionalis dan religius. Jadi partainya jadi nasionalis religius. Nah, itu yang dikembangkan sejak PDI
mengadakan pendekatan dengan banyak-banyak ulama NU, sehingga PDI itu ingin memenangkan pertarungan politik sampai hari ini. Nah, kalau PDI bisa memenangkan pertarungan politik ini berarti mereka berkuasa 15 tahun. Kemarin 10 tahun dengan Pak Jokowi, mungkin sekarang dengan siapa. Nah, itulah yang menjadi pertarungan yang cukup sengit. Apakah PDI Perjuangan ini akan memenangkan Pilpres untuk 2024 ini? Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Partai Gerindra itu sendiri. Kelihatannya sudah banyak sekali yang mensupport dari PDI Perjuangan. Ya, misalnya partai-partai yang belum eksis di DPR. Misalnya PSI udah mendukung, Hanura yang partai yang sangat kecil kali juga mendukung. Nah, dan satu lagi Perindo juga sudah mendukung. Nah, ini kan kalau tinggal PAN lagi plus Golkar, walah ini sudah merupakan koalisi sangat besar. Yang ketar-ketir adalah Pak Prabowo sendiri, tinggal Muhaimin Iskandar, tinggal PKB, tinggal 2 partai. Tetapi kita nggak bisa mengatakan walaupun koalisi besar harus memenangkan Pilpres ini, tidak mungkin. Yang penting nanti bagaimana penyajian ataupun proposal yang akan dibuat di dalam rangka membangun negara ini 5 tahun ke depan, mungkin sampai tahun 13 tahun yang akan datang, yang dimana Pak Jokowi sendiri menginginkan 13 tahun lagi Indonesia sudah menjadi negara maju. Itu loh. Nah, tadi Mr. Puisi kan juga sudah mengatakan bahwa Erick Thohir ini kan dari PAN, kemudian sudah dibentuk juga KIB seperti itu. Lalu bagaimana dengan Golkar itu sendiri, Mr. Puisi, di KIB tersebut? Golkar sendiri merupakan tanda tanya besar juga untuk kita, karena Rakernas yang terakhir yang dilaksanakan oleh Golkar sendiri masih menetapkan bahwa Pak Erick Thohir harus menjadi capres, bukan cawapres. Artinya bagaimana? Artinya Pak Erlangga itu ingin membuat koalisi baru untuk mencalonkan dirinya sebagai capres. Kemudian dia akan mencari cawapres. Nah, makanya Pak Erlangga itu bergerilya kemana-mana, sempat ketemu Pak AHY, sempat ketemu tokoh-tokoh politik yang lainnya, juga sempat ketemu Pak Prabowo. Apakah mau bergabung dengan Prabowo? Kalau Golkar mau dengan Prabowo, dia nggak mungkin rakernasnya menentukan capres lagi Pak Erlangga. Nah, inilah ada tanda-tanda malah Pak Erlangga pernah mengatakan kemungkinan ada 4 koalisi, 4 calon capres katanya. Nah, tetapi kita lihat Pak Erlangga untuk sebagai cawapres saja elektabilitas itu cukup rendah, apalagi menjadi capres. Nah, ini yang kita nggak tahu bagaimana arah politik Partai Golkar saat ini. Ya, kita lihat Partai Golkar mesin politiknya memang cukup kuat, karena Golkar sendiri kan merupakan partai kedua terbesar. Nah, artinya ada 3 partai yang terbesar, artinya PDI, Golkar, dan Gerindra. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita saat ini, karena sampai hari ini tidak ada tanda-tanda akan diusungnya cawapres kepada 3 calon presiden yang sudah kita ketahui. Nah, Mr. Puisi tadi juga sudah menyebutkan bahwa sampai saat ini pun belum ada yang menentukan siapakah yang akan menjadi cawapres dari masing-masing calon tersebut, Mr. Puisi. Lalu kalau terkait hal yang kita bahas hari ini mengenai Erick Thohir dengan Bapak Ganjar, bagaimana peluangnya jika bergabung, Mr. Puisi? Antara Bapak Erick Thohir dengan Bapak Ganjar jika bergabung berarti peluangnya cukup besar untuk memenangkan Pilpres. Cukup besar karena PDI mengatakan bahwa PDI selalu membuka diri untuk bergabung bersama siapa saja partai yang akan bergabung. Artinya dia membuka diri untuk PAN kan.
Nah, peluangnya besar apabila PAN membuka diri dengan PDI Perjuangan, kemudian PDI Perjuangan membuka diri dengan PAN sehingga bergabung bersama, sehingga akan diusulkanlah Pak Erick Thohir. Berarti ada peluang. Iya. Tetapi kita nggak bisa menebak-nebak. Ini adalah partai besar yang punya pride juga cukup tinggi, di mana Partai Golkar ini merupakan partai yang cukup lama umurnya. Ya. Kemudian kita ketahui zaman Orde Baru itu Golkar paling kuat, ada lagi P3, ada lagi PDI Perjuangan. Ini 3 partai yang cukup kuat, mempunyai mesin politik yang cukup besar, dan juga mempunyai manajemen yang cukup baik, sehingga kelihatannya ketiga partai ini akan eksis sampai kapanpun. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kemungkinan besar Pak Erick menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tetapi kita nggak tahu, nanti tiba-tiba PAN dikasih posisi yang baik dengan Gerindra. Nah, bisa terjadi juga bahwa PAN itu akan membawa Erick Thohir ke Gerindra. Nah, saat itulah mungkin terjadi kompromi politik antara PKB dengan Gerindra, sehingga mengikhlaskan diri untuk Caimin itu posisinya digantikan oleh Pak Erick Thohir untuk jadi cawapres. Gitu loh. Oke, wah berarti memang sampai saat ini pun ini masih menjadi tanda tanya ya Mr. Puisi, belum ada kepastian bahwa memang nantinya Bapak Ganjar sendiri akan dipasangkan dengan Bapak Erick Thohir. Baik, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini, dan buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, karena dengan hal tersebut kalian akan membantu channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Jadi sampai jumpa kembali, bye-bye, tepuk tangan.